Ratu Meta ini keliling-keliling buat promo single terbarunya, judulnya apa sih Teh? Goyang handphone. Goyang handphone. Nikmat rasanya. Asik. Jadi jangan sampai orang berpikiran, wah penyanyi dangdut nih paling kawin cerai gitu kan. Dan sekarang tuh kayak trauma gitu. Jadi aku malu mau nikah lagi. Kenapa? Kenapa sih suka yang ada bulunya? Lucu aja, jadi kayak ada mainan gitu. Pakai jari atau lidah? Apa nih? Tapi harus milih. Apa? Pakai jari atau lidah? Ya lidah aja sih say. Oh. Nugroho PK di sini, Ratu Meta di sana. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Ini kalau lo tanya sekarang jam berapa, ini udah jam 18.34. Dari tadi pagi Ratu Meta ini keliling-keliling Purwakarta, Karawang, Cikampek buat promo single terbarunya, judulnya apa sih Teh? Goyang handphone. Goyang handphone. Aku panggil Teteh aja ya. Iya. Karena kan asli orang Karawang ya. Karawang. Jadi pulang kampung nih. Iya, A. Luar biasa. Kelahiran 7 November tahun 89. Wah, satu angkatan cuy. Tahu duluan ya? Iya dong. Berarti Teteh ini bermusik nih dari kecil? Dari kecil. Dari umur berapa sih? Sebenarnya dari umur masih kecil, kelas SD kayaknya ya. Segede SD. gini ada? Ada, seginian dikitan lagi. Dari SD tuh udah nyanyi? Dari SD udah ikut-ikut nyanyi, terus ngaji gitu, terus udah gitu ngeband juga. Oke. Dari zaman SMP, SMA gitu, memang udah apa ya? Udah bakat gitu. Udah bakat. Oke, berarti itu ngalir dari mana? Dari orang tua kah? Gak ada. Jadi suka musik itu kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara nonton DVD. Oh, DVD. Gak, sebenarnya orang tua nggak ada, kakak juga nggak ada, mama papa nggak ada, pokoknya ya ikut-ikut teman aja. Ikut-ikut teman aja. Di masa-masa SMA juga katanya pernah ikutan musik-musik rock, sampai kepalanya dibotak, bener? Iya bener. Cranberries ya dulu ya. Iya. Oh, yang nyanyinya yang zombie. Vokalis. Iya, aku vokalisnya. Berarti sebelumnya tuh di musik bukan ke dangdut? Bukan, aku memang dulunya rock and pop gitu kan. Dan terus di dangdut ini baru-baru sih. Baru-baru. Tahun berapa di dangdut? 2014. 2014. Kenapa pada akhirnya milih kan rock, pop, terus kemudian ke dangdut tuh apa pertimbangannya? Udah nyoba, jadi aku tuh dari dulu memang suka ikut festival gitu kan. Kok kayaknya begini-gini kayak lempeng gitu kan. Dan akhirnya saya ikut di label di dangdut, lumayan nih gitu, ngangkat juga. Duitnya gede kali. Duitnya juga iya kencang gitu. Iya, soalnya kalau jadi vokalis band pop atau rock itu kan gak ada yang nyawer ya kan? Iya. Nah, kalau di dangdut tuh lebih ini. Terus apa pertimbangannya dangdut deh gitu? Ya banyak teman-teman juga sih. Salah satu Sylvie Kitty, terus ada Saskia Gotik juga kan saat itu. Kayaknya di dangdut kayaknya nomor satu deh gitu kan, mengalahkan kayak lagu-lagu lain gitu. Terus mencoba di dangdut dan alhasil ya alhamdulillah. Keterusan sampai sekarang. Nikmat rasanya. Asik. Berarti karya perdana itu apa judul lagunya? Dulu itu masih sebelum di Nagas ya. Aku masih Kucing Galau, A. Oh iya. Ini masih lugu banget nih sumpah aku. Udah gak usah dibahas. 2000 berapa itu? Itu 2000 berapa ya? Ya 2014-an deh. Awal-awal tuh bikin lagu judulnya Kucing Galau. Iya, Kucing Galau. Yang memorable dari Teh Ratu Meta ini menurut Nuga ya adalah yang Tahu Bulat. Memori Tahu Bulat. Itu memorable banget. Kenapa? Karena lagunya tuh easy listening. Sampai sekarang tuh gue inget banget. Pas waktu dikasih tahu Ratu Meta yang mana? Ratu Meta yang lagunya Tahu Bulat, yang tahu bulat digoreng dadakan. Ya gitu kan ya, bener ya. Itu yang paling diinget banget. Tapi sebelumnya udah banyak banget karyanya gitu ya. Iya, ada beberapa aja, nggak banyak sih, A. Oh. Ada beberapa aja. Jadi ada pengumuman, terus ada yaitu tadi Kucing Galau, terus habis itu aku langsung ke label Naga Suara. Masuk label Naga Suara katanya gara-gara Sylvie Kitty, ya, bener? Gimana ceritanya? Gara-gara dia tuh. Kenapa sih? Enggak sih. Memang aku kan dari dulu temenan sama dia kan deket banget gitu. Musibat kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa teman yang masuk satu label dan mau nggak mau kan aku mau ikutan dong di situ.
Akhirnya dia ngomong mungkinnya sama sama bos, oke nggak jadi masalah, katanya. Udah langsung sign kontrak. Wih, sampai sekarang. Sekarang. Dan sekarang yang lagi dipromo ini adalah judulnya Itu Goyang Handphone. Goyang Handphone. Ini ciptaannya Endang Raes. Endang Raes. Kayaknya dari dulu langganan karya-karya beliau ya. Bukan lagi. Udah 4 lagu loh. 4 lagu. 4 lagu. Apa aja? Ada Pengumuman. Ada Ditinggal Kawin. Yes. Ada Memori Tahu Bulat. Sama ini Goyang Handphone. Goyang Handphone. Nah, kalau untuk Goyang Handphone ini bercerita tentang apa ya? Ini tuh orang tuh sekarang tuh nggak jauh beda dengan megang handphone ya. Dan pastinya mainin gadget mulu ya kan. Iya, nggak bisa dipisahin ya. Iya, ya kan. Kan sama istri di rumah, mungkin pacar di rumah juga kan mungkin. Lebih sering pegang handphone daripada pegang pasangan kita gitu ya. Jadi gitu. Jadi Ratu Meta tuh kayak menghipnotis orang-orang biar joget gitu. Jadi lihat Ratu Meta, wah goyang handphone nih gitu. Terus di sini goyangannya juga di situ liriknya goyang kesehatan. Terus ada komunitasnya juga, ibu-ibu yang senam kayak gitu di video klipnya tuh. Terus juga ada komunitas anak-anak Harley. Terus juga ada tukang jamu, ada pilot, ada pramugari, pokoknya banyak deh. Semua kalangan. Nah, semua kalangan, dan ada fans Ratu Meta juga. Oh iya, nama fans Ratu Meta adalah RM Lovers. RM Lovers. Kemarin ada yang nge-tag yang dari Bekasi ya, RM Ratu Meta Bekasi. Katanya mau visit ke sini, sukses selalu. Di mana-mana berarti ya? Ya, alhamdulillah sih. Tapi kalau misalkan kayak gitu sampai saat ini juga komunitas RM Lovers Meta masih udah 3 tahun ya. Grupnya pun ada. Ada, sampai aku aja nggak ngerti. Kegiatannya ngapain sih mereka? Ya gitu deh. Selain mengidolakan Teh Ratu Meta ini? Ya mereka tuh kayak promosi kita kayak gitu. Oh, jadi fanbase-nya udah tersedia di mana-mana lah ya gitu ya. Tersedia. Jadi tersedia kayak obat aja ya. Ya minimal enaknya adalah ketika promosi apa cepet gitu ya. Iya. Dan katanya di lagu ini juga bawa challenge gitu ya, ada hadiahnya ya. Oh iya dong. Apa sih? Challenge-nya adalah jadi mengikuti semua lagunya dari Ratu Meta dan ikutin semua gerakannya yang ada di YouTube. Yang rapnya boleh, yang bagian mananya boleh, itu harus sama sesuai dengan apa yang ada di video YouTube itu. Hadiahnya gimana? Hadiahnya juara pertama adalah menangkan 1 buah handphone. Handphone? Yes. Handphone apaan? Ada deh. Oh, pokoknya ada handphone, smartphone lah ya. Iya, pokoknya ada. Tapi bila mana, teh, aku nggak mau deh katanya handphone, bisa nggak tukar uang? Gak jadi masalah gitu loh. Oke, bisa ditukar dengan uang? Boleh. Kalau ditukar sama beras bisa? Boleh banget. Ya kali. Gigi palsu juga bisa. Ya emang gak butuh HP, saya gak butuh duit, saya butuhnya beras. Oh jadi ada hadiahnya, itu per periode atau gimana sih? Ya itu per 2 minggu sekali. Jadi ini kan lagu juga baru rilis ya. Lagu baru rilis. Next setelah pembagian hadiah akan ada diumumkan mulai lagi gitu kan. Pokoknya semenarik mungkin, karena hadiah itu akan diumumkan setiap next habis 2 minggu, setiap minggunya lagi, 1 minggu lagi, 1 minggu lagi. Gokil. Jadi ini emang bagi-bagi karya, bagi-bagi rezeki juga untuk Ratu Meta Lovers. Jadi wajib ikutan ya. Kalau pengen tahu caranya gimana, tinggal lihat aja di Instagramnya ya. Ya di Instagram ada, di TikTok pokoknya itu harus ke TikTok sih Oh ke TikTok. Di TikTok maininnya jangan lupa follow TikToknya dan jangan lupa juga dipakein hashtag goyang handphone. Harus pakai itu ya, goyang handphone. Itu katanya proses pembikinan video klipnya memang menghabiskan dana yang luar biasa, bener? Ya lumayan lah. Ada berlian-berliannya juga gitu. Iya, berliannya kok tahu sih? Oh iya di berita ya. Enggak, saya nggak tahu. Ya tahu lah. Saya makanya searching dulu. Kemarin aja sampai apa? Ada saya kemarin baru syuting di Trans. Emang ya berlian gitu. Dicek. Oh iya benar gitu. Ya ada berliannya juga di situ. Memang harga berliannya tuh MM-an. Ada sebagian punya dan ada sebagian juga endorse sih. Oh endorse. Enak banget ya. Emang sengaja pengen ditunjukin gitu untuk menciptakan kesan glamors itu. Iya. Jadi memang ada beberapa yang
si diamondnya itu, si tokonya itu dia memang mau kerja sama saya gitu. Mantap. Ya emang kelihatannya glamorous banget dan apa ya? Anak muda banget ya. Enggak dong, mana anak Enggak, maksudnya video klipnya, kesan video klipnya iya, gitu. iya. Kesan Jadi video memang klipnya. video klipnya itu makan 2 hari, 2 hari. Seharusnya kan 1 hari. Ini first time Ratu Meta kalau pembuatan video klipnya 2 hari. Kenapa sih kok bisa jadi 2 hari gitu? Karena kan lagi pandemi. Oh iya. Izinnya benar. susah. Izinnya Kan gak susah. boleh rame-rame. Oke, Ya kan gitu. Kalau sekelas Ratu Meta saat pandemi kayak gini, ada perubahan apa sih yang Banyak. terjadi? Job juga gak ada dari gitu kan. Terus ya kita nikmatin aja sih. Enjoy aja. Yakin? Ya yakin gak yakin sih. Dipikirin kayak udah liar tuh Asli. Iya, sok sekarang gini, jangan kan Ratu Meta ya, kita ngasih masukan aja gitu sama mungkin di luar sana masyarakat melihat sosok artis tuh kayaknya wah dia banyak uang atau gimana. Ternyata sama aja, apa yang mereka rasakan kita juga sama gitu loh. Iyalah. Se mengerikan apa atau sebagaimana susahnya kena pandemi ini seorang Ratu Meta? Ya kalau sebelumnya kan Ratu Meta ya dari pertama saya nggak pernah namanya shopping, nggak pernah. Dulu itu hampir tiap minggu kali ya beli baju, beli ini beli itu, ini nggak ada sama sekali. Semenjak pandemi. Pandemik. Dan 1 tahun biasanya tuh yang jalan-jalan kemana ke luar negeri atau ini nggak ada. Kak, jangan kan jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota gitu kayaknya ada uang kayak sayang banget gitu. Mikir-mikir ya. Mikir 2 kali sampai segitunya coba. Gila. Ya. Gua kira gini loh, maksudnya artis tuh kelas Ratu Meta nggak ada masalah deh gitu ya. Karena kan yang kita lihat di Instagram terutama yang bahagia-bahagianya doang gitu, yang sisanya enggak. Iya. Ternyata terjadi juga gitu. Sama aja, tapi ya for sure sih aku ada resto ya. Jadi kebantu lah masih bisa muterin dari uang itu. Ini gokil nih, ini orang ini gokil. Saat pandemi semua usaha tiarap dia mencoba bangkit. Punya resto ya? Punya resto ya gimana dong uang udah masuk ke situ semua ya kan, udah pembangunan udah semua deh. Pandemik mau nggak mau dong, duit kita tutup, kita buka dari nggak buka juga uang dari mana kita pemasukan. Oh ya iya kan? bener. Share dong nama restonya apa biar bisa mampir ke sana. Sherlock, pokoknya buat semua teman-teman wajib datang ke Sherlock Cafe yang ada di Purwasari. Di sana juga ada seafoodnya, ada lobster, ada kepiting, udang dan macam-macam, semua seafood ada. Ikan juga ada, ayam juga ada, bebek. Pokoknya banyak deh. Banyak ya? Banyak, sop bonto, sop iga, terus ada kafenya juga. Kafenya Sherlock itu ada kopi-kopinya tuh udah semua kopi ada. Semua internasional punya. Internasional, nasional ada, pokoknya wajib mampir biar ketolong saat pandemi kayak gini ya kan. Wajib mampir. Wajib mampir. Ini ada beberapa fakta tentang Ratu Meta. Selain tadi penyanyi dangdut asal Karawang, katanya pernah bermain film juga, sinetron dan FTV. Film apa sih? Film FTV mah udah banyak ya, cuman lupa lagi judul-judulnya. Serius saking banyaknya? Maksudnya ada beberapa lah ya. Ikutan. Memang kan sebelum dari dangdut itu aku ikutan kayak casting, terus cuman berapa scene, 3 scene, 4 scene kayak gitu-gitu, 1 scene gitu kan. Ya udahlah nggak masalah ya. Yang dulu tuh cuman dibayar 150.000. Iya. Ngalamin, maksudnya memang berkarir dari bawah banget. Iya. Dari bawah banget 150.000. Terus belum lagi dulu kan belum ada mobil, Bo. Terus ke Jakarta? Ya memang udah stay di Jakarta. Oh, udah stay di Jakarta. Aku kan kuliah waktu itu kan. Kuliah di Intersect. Sehari-hari nggak pakai mobil, pakai apa? Ya pakai taksi. Pakai taksi. Iya, pakai taksi gitu kan. Taksinya aja bolak-balik ke Persari udah berapa duit ya kan. Belum lagi makan, belum lagi ini itu udah 100.000 tuh habis kayak di jalan. Tapi saking kepengennya itu loh. Karena memang gimana caranya lagi ya. Coba. Jadi emang cita-citanya pengen jadi artis banget lah gitu ya dari dulu. Penyanyi sih. Kalau disuruh milih nih, main sinetron, main film, acting lah ya. Jadi acting, jadi aktris gitu atau jadi penyanyi, pilih mana? Saya jadi penyanyi lah. Kenapa? Ya kalau udah uangnya banyak, uang banyak saya bisa main film sendiri. Oh iya bener ya. Bikin production sendiri ya. Bener, setuju. Terus kebanjiran job dan masuk nominasi AMI di 2019. Iya. Itu bener, maksudnya kategori apa waktu itu? Kategori yang di AMI itu kalau nggak salah tuh elektrik ya. Bukan, AMI itu artis
Artis. Oh, ini solo, pria, wanita, grup, kolaborasi dangdut, elektro terbaik. Elektro iya kan, ya betul. Waktu itu karyanya apa? Yang sakitnya luar dalam. Oh. Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri? Iya. Oh, jadi selain sama Endang Raes, nyiptain lagu sendiri juga? Ada ciptaannya 2 lagu. Oke. Terus pernah berproject juga dengan vokalisnya Merpati. Terus ini nih agak sedikit ke pribadi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Pernah dikabarkan dekat dengan beberapa artis, di antaranya suami Nova Urba, Jack Lee dan juga Vicky Prasetyo. Waduh, enggak lah itu gosip semua. Lagian juga ini udah berita lama banget ya. Berita lama. Bumbu itu biasa. Bumbu. Berarti sekarang single parent. Udah punya anak berarti ya? Sudah dari yang pertama. Dari yang pertama. Dan katanya selektif ya milih cowok sekarang. Takut-takut. Kenapa sih? Nggak tahu deh. Udah trauma kayak, banget gitu. Banget. Jadi apa ya? Ya bayangin aja deh. Kemarin itu gue sempat 7 tahun gue sendiri sama anak doang berdua. Terus tiba-tiba yang kepengenan banget pengen nikah ya kan. Dan akhirnya kenal gak lama baru 3 curhat ya gitu. Gak apa-apa keluarin aja. Iya terus 7 tahun dong 7 tahun gue sendiri cuma berdua doang sama anak gue. Lalu udah gitu aku nikah lah. Saking kepengen nikah baru kenal 3 bulan ya ternyata ya itulah. Kita belum tahu apa bebet bobot bibitnya ya kan. Nikah ternyata ya udahlah ada masalah. Dari situ aku divorce lagi sama mantan. Berarti yang kedua. Oke. Terus sekarang tuh kayak mau ini kayak takut tau gak sih? Takut setrauma itu. Iya. Sama cowok. Iya. Jadi kalau ada yang ngedeketin gitu. Ya aku tuh kalau ada yang deketin juga aku bawaannya tuh kayak apa? Ya beda nggak kayak dulu ya. Dulu tuh yang masih kayak gimana gitu rasanya enak aja gitu maksudnya lebih free juga hatinya gitu. Sekarang tuh lebih kayak mikir-mikir lagi kayak gitu bisa gitu ya? Gak ngerti secantik ini maksudnya masih mikir-mikir sama cowok maksudnya kan maksudnya bisa aja kan udahlah jalani aja gitu tapi nggak semudah itu. Iya tapi sekarang tuh nggak bisa lebih nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh walaupun misalnya pacaran sama siapa lebih enjoy gitu kan lebih menikmati. Kalau sekarang nggak lebih kayak ngerasain walaupun jalan nih kayak ada beban aja gitu loh. Bebannya itu mungkin yang rasa ketakutannya terlalu berlebihan. Gitu. Dan soalnya waktu terakhir nikah ini yang Nuga baca di ini ya di buku biologi. Gak lama cuma 3 bulan. 3 bulan. Karena ya masalah dan lain hal ya. Makanya sekarang itu mau nikah lagi. Contoh aku mau nikah lagi. Aku udah gak mikirin itu. Jadi aku sekarang just mikirin buat personal aku aja. Jadi aku karir sama aku bisnis usaha itu. Tapi galak loh dia. Galaknya gini. Dia tuh sama netizen benar-benar dipikirin. Bahkan sempat katanya dibilang pelakor sampai berurusan dengan kepolisian. Lah itu bukan galak. Itu mantannya dia. Justru yang masih hubungan dia. Jadi itu keluarga mantannya dia yang nyerang aku. Bukan netizen. Bukan. Jadi si netizen itu dari sebelumnya tuh udah ke WA, udah ke apa, udah nyerang duluan si keluarga di sana yang itu yang buat aku nggak nyaman gitu. Sampai berurusan dengan kepolisian. Ya, sampai seperti itunya. Terus padahal mereka tuh pakai akun asli mereka. Itu akun asli mereka. Oh, jadi enak banget ngelaporinnya karena kan udah terdeteksi si A, betul. si B, si C gitu ya. Itu terakhir gimana kasusnya? Ya sebenarnya kalau emang mau kita iniin juga sampai sekarang polisinya ayo dong cepet tanganin aja nggak apa-apa. Cuma kan sekarang aku lebih ke fokus ke karir ya. Aku bilang biarin aja deh. Iya. Udah biar aja pusing lah mikirin karir aja sekarang ya. Soalnya apa ya aku juga lebih penting inilah gitu ya. Udahlah aku sih mikirnya udahlah yang nggak apa-apa lah silakan. Yang penting Allah lebih tahu aku ya. Aku udah ngelaporin udah cukup. Dia mau masuk enggak masuk juga syukur, enggak juga ya udah nggak apa-apa. Oh sekarang tuh udah ada di posisi udah tenang kalau kemarin aku berat. Aku berat lagi posisi ya bayangin kita lagi kecewa sama suami, kita mau divorce ya kan kita lagi dalam keadaan kita lagi stres, terus tiba-tiba ada masuk begitu gimana kita nggak otak kita udah kemana-mana dan akhirnya tapi sekarang perlahan aku tuh udah mulai kayak tenang kayak nyaman aja udah lupa. Udah dilupain. Udah lupa. Apa yang membuat seorang Ratu Meta kuat menghadapi semua ini? Ya anak. Siapa sih namanya? Jasmine. Usianya berapa?
9 tahun. 9 tahun lo lagi lucu-lucunya ya. Pasti cakep kayak tetangga yang enggak lah kayak 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 Ratu Meta, Jasmine namanya. Iya. Jadi yang menguatkan selama ini dari segala macam berbagai macam masalah gitu yang diterpa seorang Ratu Meta ini adalah seorang Jasmine, anaknya. Ya anak. Jadi kalau kemarin itu aku melihat sosok ayah buat Jasmine itu kayaknya kurang pantas gitu loh. Kalau saya melihat Jasmine tuh kan anak perempuan ya. Saya juga mau nanti untuk kedepannya itu dia punya sosok pak ayah tuh yang baik ya. Yang ngedidik anaknya yang bagus lah gitu. Nah sementara ya kelakuan dari si mantan aja seperti itu gitu. Saya juga kaget kalau mantan itu punya istrinya banyak gitu kan. Jadi memang sih pada dasarnya saya secara hukum itu nomor 1. Secara negara ya. Secara hukum nomor 1 ya. Ini harus diklarifikasi. Jadi bukan pelakor. Bukan. Secara hukum nomor 1. Nomor 1. Jadi saya juga nggak tahu kalau dia tuh punya istri gitu loh, banyak istri dan istrinya itu cuma dinikahin hanya siri aja. Dan saya pun nggak tahu kalau nikah siri kayak apa, terus caranya kayak apa, saya nggak tahu. Dan pernah kejadian itu yang ketahuan sama saya, terus si mantan aku tuh ngakuin gitu ya. Iya, tapi aku udah selesai kok, aku udah talak gini. Oh ya udah, aku pikir berarti selesai dong, talak 1 kata dia. Udah talak tuh selesai. Dan aku nggak tahu itu. Ternyata kalau nikah siri itu kalau ditalak kan ada talak 1, 2, 3 ya kan. Nah, secara kalau udah talak baru talak 1, talak 2 dia masih bisa kembali lagi balikan, dan ternyata dia tuh masih sering komunikasi yang apa yang ini gitu. Di depan supirnya dia, di depan pembantunya dia gitu, kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal yang ngelaporin, padahal itu baru loh, baru ya bayangin aja baru rumah tangga dia kayak menyembunyikan sesuatu buat kepentingannya dia gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi saya pikir-pikir lagi ya, udah deh mau nggak mau ya. Terus dari awal dia udah banyak bohong, sampai setelah menikah juga dia udah banyak bohong. Jangan sampai nanti udah 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun akan seperti itu, dan kasihan nanti anak saya gitu kan. Saya melihatnya dari anak sih. Jadi kemarin itu waktu pas pertama saya ke pengadilan, saya laporin ke pengadilan, terus saya buat surat cerai, sekali sidang langsung. Oh iya, itu cepet banget ya. 1 hari itu langsung diketok, karena saya bilang ini, saya hanya kenapa gitu. Saya cuma bilang saya kasihan sama anak saya tidak mau mendidik anak saya seperti didikan dari mantan suami saya bilang gitu. Jadi saya anak saya perempuan, dan akhirnya mungkin dia tuh kayak tersentuh gitu. Ya udah deh kata gitu, kamu buat sekarang gini. Langsung. Tapi hubungannya masih baik, maksudnya komunikasi ada atau udah lost contact? Udah nggak ada. Sampai sekarang aku blok-blokin semuanya. Sampai segitunya kan. Karena apa? Moral, Bu. Moral loh. Moral, kenapa moral? Moral, ya karena moralnya gitu loh. Aku kan, jadi jangan sampai orang berpikiran, wah penyanyi dangdut nih paling kawin cerai gitu kan. Dan itu aku nggak mau. Jadi selama ini aku selalu jaga nama baik aku sendiri ya. Aku nggak pernah ada masalah dengan orang lain. Tapi setelah aku menikah malah aku ada masalah sama dia gitu kan. Baru 3 bulan lagi. Ya namanya juga kita namanya menikah itu kan suatu ibadah ya. Dan harus dipertahankan sampai kapanpun, mau sakit mau sampai mati gitu kan. Tapi kan ini saya nggak bisa mempertahankan karena banyak hal yang sakit gitu. Udah gitu melihat dari sisi anak juga ya kan. Terus udah gitu kenapa moral? Ya moral lah, aku udah cerai udah 2 kali loh gitu. Kamu tuh yang ngerusak nama baik aku jadi seperti ini gitu loh. Ya kan. Betul. Dari yang 1 kali aja sebenarnya 1 kali itu udah beban banget. Iya udah beban. Ya 1 kali udah jelas. Aku 1 kali waktu sama ayahnya anak aku, ya aku dipukulin, aku KDRT. Ya kan. Nah terus yang kedua ini ya gak terimanya ya itu. Dan sekarang tuh kayak trauma gitu. Jadi aku malu mau nikah lagi. Ya nantilah. Bingung ya, maksudnya ngomongnya gini. Gue pikir gini, seorang penyanyi dangdut itu akan terutama ya penyanyi dangdut gitu, orang entertain akan mudah gitu untuk setelah mengalami kegagalan akan gampang lagi jatuh cinta, menemukan cinta baru gitu. Ternyata nggak semudah itu, bahkan ada trauma yang begitu dalam gitu ya di dalam. Iya, jadi kayak nggak nyaman gitu. Nggak kayak dulu kan kayaknya leluasan mau ngapain kayak apa kayak gitu, mau jalan mau apa gitu. Kalau sekarang tuh kayak ngejalanin tuh, apalagi kayak menikah tuh kayak berat.
mikir 2 kali gitu. Bahkan untuk menjalin hubungan pun Ya harus proses, tunggu lama. Karena saya nggak mungkin sekarang cukup waktu cuma 3 bulan terus langsung menikah. Itu trauma banget. Sekarang tuh pacaran kita butuh proses waktu yang sangat lama. Setelah itu baru aku mungkin bisa balik lagi ya, bisa dan mengenal lebih jauh si pasangan aku nanti. berarti sekarang nggak ada target sama sekali untuk nikah tahun berapa atau Belum nggak sih. ngalir aja? Ngalir aja sih. Sejujurnya pengen tapi rasa takut itu banyak. Sejujurnya Takut gagal lagi. ya takut gagal lagi karena kan aku nggak mau lah ya kegagalan lagi nanti yang ada. Udah deh sekarang lebih ke fokus karir sama nyanyi usaha. Fokus karir sama nyanyi dan juga tentunya sama anak gitu ya. Ya sama anak. Even nanti kalau misalkan aku ya amit-amit ya aku udah masalah, misalkan suatu saat one day aku nikah lagi, aku udah masalah sama dia, aku nggak mau terlalu dipusingin ke situ, jadi aku mikir ke karir aja sama usaha gitu. Fokus ke situ aja. Tapi seandainya berandai-andai boleh minta sama Tuhan pengen yang kayak gimana sih pasangan untuk seorang Ratu Meta? Nggak terlalu muluk-muluk sih, maksudnya nggak harus yang kaya raya atau apa, enggak. Materi nggak terlalu penting. Ya bisa ngikutin kalau kayak gitu, kalau misalkan Motor beat ember, rokok Magnum masuk. Gimana sosok yang kayak gimana? ya namanya kalau kita mikirin dia harus kaya juga belum tentu apa sih kita bakal bahagia, tapi minimal kita harus saling mendukung, terus saling menjaga satu sama lain. Kita punya kepribadian masing-masing, kita kerja misalkan aku punya usaha nih, yuk kita bantu sama-sama, kamu punya usaha yuk bareng yuk gitu, kita kelola kan seperti itu. Ya yang kayak gitu-gitu aja, susah senang bersama. Wah sih, klise banget, tapi itu yang memang dibutuhkan oleh seorang Ratu Meta saat ini gitu. Iya, tidak menjadi jaminan loh kalau misalkan dia mau sekaya apapun. Tapi kalau misalkan sekaya apapun di depan kita dia terlihat baik, tapi akhlaknya di belakang kita belum tentu baik. Seperti itu. Jadi yang sudah-sudah memang seperti itu sih, Di depan kita tuh kayaknya ya sholat ini apa, ya rajin lah untuk sholatnya. Tapi kalau sekarang gini, sebagai wanita nih, ya kan, apalagi udah nikah, terus ternyata istrinya banyak gitu. Udah sakit ya, Pasti. apalagi diserang sana, serang sini, urusan ini, urusan itu, yang masih banyak urusan dengan si mantannya tersebut, yang bilang katanya mantan gitu. Tapi ya dia memang sudah ditalak, ada surat-suratnya gitu, bukti-buktinya udah ditalak. Ya aku nggak tahu kalau ditalak itu ada talak 1, 2, 3 gitu. Aku yang taunya 1 dan dia tuh balik lagi gitu. Yang sabar ya, cantik ya. Semoga ada hikmah di balik ini semua. Jadi tuh aku tuh kadang suka trauma gini. Ya mohon maaf ya, terkadang gini. Kok gini banget ya laki-laki. Soalnya mohon maaf nih, jadi ada beberapa teman-teman artis yang banyak sekali itu dinikah siri. Itu aku paling gak suka. Oke. Jadi aku pun kalau ngerasa jadi wanita terus nikah siri kayak gimana, terus dipunya istri, gila kali. Udah receh banget, ngerti gak sih? Benar-benar. Ya kan? Apakah ini sinyal Ratu Meta nextnya bakal nyari orang bule kemudian agamanya non muslim? Tetap aku muslimin sih. Pengennya bule, Ya. tapi dimuslimin. Iya. Terus nanti kalau misalkan dia Apa sih? di gila nih, luar biasa nih. Maksudnya saking kapoknya sama yang terdahulu sampai berpikir bahwa kayaknya orang Indonesia mah nyakitin gua mulu deh. Emang makanya tadi mohon maaf aja. Kebanyakan orang rata-rata yang agamanya terlalu yang fanatik gitu kan, malah disalahgunakan. Ya memang itu menikah itu suatu ibadah betul, tapi dengan siapa dulu kamu menikah kan gitu. Tapi kalau misalkan menikah itu selalu semuanya dipermainkan, kita juga sakit hati, lu juga dosa sama istri lo kan gitu. Kan gitu. Jadi aku sekarang tuh kayak trauma. Wah. Oke, tapi ini mah hanya oknum ya, tidak semua laki-laki, punten ya muslim, tidak semua laki muslim kayak gitu. Cuma ini karena ada masalah terdahulunya, jadi ada semacam perasaan trauma, kapok, jadi berpikirnya untuk udahlah kayaknya nyarinya yang beda deh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi ya gitulah. Gila, traumanya sampai luar biasa kayak gini ya. Maksudnya seorang cewek tuh bisa membedakan mana barang asli sama palsu, entah itu tas, sepatu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk urusan cinta tetap aja nggak bisa membedainnya ya. Maksudnya kalau cinta pacaran sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk pernikahan sih
Kayaknya enggak. Kayaknya enggak gitu. Jadi sekarang lebih fokus ke karir aja. Yes. Wih, mantap. Kita ada beberapa pertanyaan. Ya ini adalah tanya cepat. Jadi Ratu Meta harus menjawab dan nanti boleh memberikan alasannya atau enggak ya. Milih selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh lah. Kenapa? Ya ntar kalau diselingkuhin sakit hati. Oh, mending selingkuh aja. Siap. Duda atau perjaka? Duda. Kenapa? Karena udah banyak pengalamannya kali ya. Udah ngerasain pahitnya gitu. Oke, karena basicnya juga mungkin memang Ratu Meta pernah berumah tangga, jadi nggak apa-apa Duda gitu. Iya, ya. yang ada nanti kalau perjaka saya ngajarin mulu. Jadi Duda aja ya. Tuh, tadi bule, Duda. Dikumpulin tuh. Oke. Cowok yang kaya atau ganteng? Kaya lah. Kalau misalkan dia jelek? Bisa, orang ada duit bawa aja perawatan. Seleranya kalau secara fisik gimana sih kalau seorang Ratu Meta? Aku sih physically sih nggak terlalu yang harus ganteng atau apa. Yang udah ganteng udah pernah ya kan. Mau seganteng gimana juga ya udah pernah, dan yang penting aku nyaman. Nyaman. Iya, enggak, maksudnya kalau cowok tuh kayak gimana? Misalkan dia harus brewokan atau sukanya yang klimis, rambutnya gondrong atau putih. Lebih spesifik. Ya udah gitu aja deh. Ya pokoknya yang tinggi-tinggi gitu kan. Oh, suka yang tinggi. 165 enggak masuk ya? Nggak masuk, Pak. Mundur saya, Pak. Mundur. Oke. Terus buat Ratu Meta nih, mending Ratu Meta ini kaya jelek atau miskin tapi cantik? Saya kayak jelek aja. Kaya jelek, kenapa? Ya itu tadi. Makanya kalau misalkan udah kaya, kan bisa perawatan sendiri. Benar. Nggak pakai lipstik atau nggak pakai bulu mata? Bulu mata. Kenapa? Kayaknya penting banget. Kayaknya nggak pakai lipstik, sorry. Karena bulu mata udah bagus. Bulu mata iya, kalau lipstik sih udah biasa ya, maksudnya. Kayak kalau bulu mata kalau belum on itu nggak enak gitu. Kayak ngantuk. Tunduk gitu. Kayak belum mandi berarti. Padahal udah mandi ya. Oh, jadi memilih untuk tetap on bulu matanya. Iya. Okay. Shopping atau jalan-jalan ke luar negeri? Dua-duanya sih. Harus pilih satu. Ya udah shopping aja deh. Shopping aja, nggak mau jalan-jalan ke luar negeri? Ya ntar itu berduit sendiri ya. Ada bulunya atau nggak ada bulunya? Ada bulunya. Oh, berarti suka yang ada bulunya. Iya. Itu kan berarti tambahan tuh brewokan, ya kan? Kenapa sih suka yang ada bulunya? Lucu aja, jadi kayak ada mainan gitu. Mainin bulu ternyata saudara-saudara. Aduh. Gua tadi cukuran lagi. Oke, pakai jari atau lidah? Apa nih? Tapi harus milih. Apa? Pakai jari atau lidah? Ya lidah aja sih, say. Oh. Kenapa? Ya kan kalau ngerasain sesuatu kan pakai lidah. Iya benar. Ya kan masa ngerasain apa jari gitu doang kan, harusnya tangan. Gitu. Jadi mending pakai lidah aja. Lidah aja. Oke. Ini apa lagi nih? Oh iya, buncit atau six pack? Six pack. Oh, nggak suka yang buncit-buncit? Enggak. Suka yang six pack. Kalian mundur. Ratu Meta, terima kasih banyak udah mampir di sini, obrolannya sukses untuk karir dan semuanya. Dan ingat ya, harus ditonton video YouTube-nya, video klipnya, yaitu judulnya adalah Goyang Handphone, dan ikuti challenge-nya. Ada yang mau di-share lagi ke teman-teman? Mungkin harus NSP masih ada sih? Kayaknya udah enggak. Ada NSP nanti di bawah sini lah ya, di bawah sini. Ya pokoknya dukung terus karirnya Ratu Meta. Yes. Dan doakan mudah-mudahan Ratu Meta selalu bisa berkarya. Amin. Sampai kapanpun. Oke, Ratu Meta di Jadi Begini Podcast.